Bagaimana kabarnya hari ini sekalian? Baik. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kali ini sebelum kita mulai akan saya absen terlebih dahulu. Anis Waranu, Feli Anggraini, Jessica Natasha, Jessica Aulia, Mariska Salsabila, Miftahur Roma, Muhammad Ali, Natania Vivi, Niken Nurmala, Renita Silviana Putri, Sofi Nur Fitria. Jadi ya, sebelum kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu. Yang akan dimulai ketua kelas, silakan ketua kelas dipimpin sebelah dulu. Semua siap, berdoa mulai. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita, mari kita bersama menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Dan berdiri dulu. Baik, selanjutnya di sini sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya, kalau kalian ingin minum, kalian menggunakan gelas yang kotor atau gelas yang bersih? Kenapa? Karena lebih higienis, terus karena lebih sehat dibandingkan dengan gelas yang kotor. Nah, begitu juga sama dengan kita. Kita juga dalam beribadah itu harus bersih, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah siswa sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang
wudu, tayamum, dan mandi wajib atau mandi besar. Sementara itu, untuk tujuan pelajaran kita yaitu yang pertama, melalui PowerPoint materi wudu, tayamum, dan mandi wajib, peserta didik mampu menjelaskan pengertian wudu, tayamum, dan mandi wajib dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah pelaksanaan wudu, tayamum, dan mandi wajib dengan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok dan diskusi, peserta didik mampu menciptakan karya berupa poster edukatif tentang tata cara bersuci dengan benar. Dan untuk lebih menariknya, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode project based learning. Artinya, kalian akan belajar dengan cara menyelesaikan dengan proyek. Kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan dari saya, tetapi juga akan bekerjasama dengan kelompok untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Baik, di sini akan saya tampilkan sebuah video. Silakan kalian amati dan ambil poin-poin pentingnya dari video yang akan saya tampilkan. وبرسالته وبمحمد نبيه ورسوله وبذكر علما وارزقه فهما واجعله من الصالحين صدق الله العظيم amin amin ya rabbal alamin. Pertama yaitu tentang wudu. Wudu menurut bahasa artinya adalah bersih. Sedangkan menurut istilah wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan atau disebut juga dengan air mutlak. Dalam wudu itu ada syarat wudu, yaitu hal yang dianggap sah apabila memenuhinya. Jadi kalau syarat tidak dipenuhi maka wudunya tidak sah. Kemudian ada rukun wudu, yaitu hal yang harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan maka wudunya dianggap batal. Berikut adalah video tata cara berwudu berdasarkan sunnah Rasul. Disimak baik-baik ya. Selanjutnya yaitu rukun mandi wajib. Yang pertama membaca niat. Niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari faqala Tayamum yang secara bahasa artinya adalah menuju atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah tayamum adalah menyatukan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan niat dan ketentuan. Tayamum ini merupakan pengganti wudu dan mandi wajib. Misalnya kalian dalam keadaan sakit kemudian tidak boleh kena air, maka kalian wajib melakukan tayamum. Tata cara bertayamum, simak videonya baik-baik.
siswa sekalian, tadi sudah kalian simak videonya tentang wudu, tayamum, dan mandi besar atau mandi wajib. Kira-kira untuk wudu, tadi ada yang mau tanyakan tentang materi wudu? Ada yang belum paham? Gimana niat wudu tadi? Sudah semua ya. Baik, tadi yang sama dari video dari YouTube, wudu. Apa pengertian wudu? Wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah syariat Islam artinya menggunakan air atau tanda-tanda tertentu yang dimulai dengan niat menghilangkan hadas kecil. Ya, jadi wudu itu untuk mensucikan diri dari hadas kecil, di mana artinya secara bahasa wudu itu bersih atau indah. Apa itu tayamum? Dalam istilah ini, tayamum diartikan sebagai proses pengesahan kedua tangan seperti pada depan dan kedua tangan sebagai pengganti wudu dan mandi besar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Tayamum wajib dilakukan pada saat air tidak ada, dalam perjalanan, atau kondisi ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. Ya, jadi ada beberapa sebab kenapa kita diperbolehkan tayamum. Yang pertama karena tidak ada air. Yang kedua Dalam perjalanan. Yang ketiga atau kondisi ketika seseorang tidak bisa menggunakan air. kondisi seseorang tidak bisa menggunakan air atau kata lainnya adalah sedang sakit. Baik, coba ada yang hafal niat tayamum? Roma, coba gimana niatnya? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alaitu tayammuman listibahati sholati fardalillahi ta'ala. Oke, coba kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuman listibahati sholati fardalillahi ta'ala. Pas semua ya. Tahu nanti di kesempatan kita benar-benar gak ada air atau sudah kepergian terpaksa tayamum sudah apa niatnya. Baik, tadi sudah ada wudu, kemudian ada tayamum, selanjutnya ada mandi besar atau mandi wajib. Apa pengertiannya dari mandi wajib mandi besar? Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih, air mutlak, yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari mulut sampai ujung kaki. Oke, itu sudah pengertian dari mandi besar atau mandi wajib. Kira-kira apa saja yang menyebabkan kita harus mandi wajib? Yang pertama, ini untuk laki-laki. Terus laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, ini untuk perempuan. Jadi setiap kita laki-laki dan perempuan itu ada sebabnya kenapa kita harus mandi wajib atau mandi besar. Tadi materi kita tentang wudu, tentang tayamum, dan ada mandi wajib atau mandi besar. Kemudian di sini nanti kalian akan bentuk kelompok. Untuk setiap kelompok beranggotakan 3 sampai 4 orang, di mana setiap kelompok nanti mempunyai tugas yaitu membuat poster edukatif tentang materi kita kali ini, yaitu materi toharoh atau bersuci. Nah, setiap kelompok nanti diperbolehkan memilih salah satu tema
Bisa itu wudu, bisa tayamum, ataupun mandi wajib atau mandi besar. Sebelum nanti kelompok mulai berdiskusi, akan saya bagi dulu kelompoknya, di mana metodenya adalah dengan mengambil undian. Di sini ada 3 gambar, ada lingkaran, ada segi 4 dan segitiga. Misalnya kalian dapat yang segitiga, berarti kalian satu kelompok dengan yang segitiga. Begitupun seterusnya. Paham ya? Untuk menentukan dengan satu kali berkelompok, di sini ada undian yang berisikan gambar. Silakan kalian ambil satu dan nanti dibukanya bareng-bareng ya. Silakan satu. Oke, gantian yang lain. Dan buka dulu nanti bareng-bareng. Oke, seterusnya. Satu aja Pak. Oke. Sudah semua? Oke, silakan dibuka bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi yang segitiga balas segitiga, lingkaran dengan lingkaran, kotak dengan kotak. Silakan berkumpul dengan satu kelompoknya. Oke, saya akan bagikan lembar kerjanya. Silakan nanti dibaca, dipahami. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan ke saya ya. Silakan diamati gambar kerjanya. Di mana di sini nanti untuk judul proyeknya adalah tentang mengenal wudu, tayamum dan mandi atau mandi wajib. Petunjuknya, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya pengertian dari wudu, tayamum dan mandi. Kemudian pilih salah satu dari tiganya. Misalnya kelompok 1 pilihnya wudu, kelompok 2 pilihnya tayamum, boleh. Silakan diskusikan pengertiannya apa. Nanti letakkan di bagian atas, baru di bawahnya adalah tata caranya. Silakan ada posternya. Pertama ada pengertian masing-masing dari tema tadi, wudu, tayamum atau mandi. Kemudian bawahnya langkah-langkahnya atau urutannya. Langkah-langkah wudu seperti apa, langkah-langkah tayamum seperti apa. Dan kemudian nanti bawahnya ada hikmahnya. Silakan dapat keterangan. Ada yang menanyakan? Sudah paham? Paham ya? Baik, nanti untuk kelompok 1 materinya adalah tentang wudu dan kelompok 2 materinya adalah tentang tayamum. Silakan diskusikan dari masing-masing temanya. Untuk pekerjaannya, proyek ini dijadwalkan 30 menit ya. Jadi 30 menit selesai, dimulai dari penyusunan sampai nanti siap untuk dipresentasikan ke depan. Itu ya. Baik, tolong diperhatikan waktunya 30 menit ya. Jadi disesuaikan waktunya. Ya. Sudah semuanya kelompoknya? Baik, kelompok 2 sudah mau selesai belum? Sudah. Oke, bikin lagi ya. Sekarang waktunya kita bikin lagi. Ayo, selesaikan bareng-bareng. Semuanya aktif semangat. Teruskan. Kelompok 1 untuk wudu langkahnya gimana? Sudah lengkap? Dari yang pertama, yang kedua, dua berkumur, tiganya makannya dari hidung. Oke, 4, 5, 7, dan yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Oke, hikmahnya bagaimana? Juga apa sih hikmahnya? Menjaga kebersihan misalnya yang rohani, memperoleh kesucian untuk beribadah, mengajarkan disiplin dan tanggung jawab kepada Allah. Oke,
siap presentasi ya. Nomor 2, materinya tentang tayamum atau temanya. Langkah-langkahnya sudah lengkap semua? Sudah. Ada berapa langkah? 7. Oke, 7 langkah. Yang pertama, Membentuk telapak tangan bersolid, contoh debu. yang kedua, Meniup kedua tangan tersebut. tiga, Mengusap wajah sekali. keempat, Menentuk telapak tangan di tempat yang berbeda sekali tepukan. next 5, Meniup kedua tangan tersebut. 6, Mengusap punggung dan telapak tangan sekali. dan terakhir. Mengusap dari pergelangan tangan sampai siku. Oke, langkah-langkahnya dan diakhiri dengan doa ya. Baik, nanti nomor 2 siapkan diri, siapkan nanti yang akan maju untuk presentasi atau bisa semuanya sekaligus. Ya. Baiklah siswa sekalian, sebelum kita mulai presentasi untuk hasil proyeknya dari masing-masing kelompok, kita akan tes briefing terlebih dahulu supaya nanti saat penyampaian presentasi kalian lebih semangat. Silakan berdiri dulu. Kita akan melaksanakan senam pinggir atau pinggir dance. Gerakannya yang semangat biar nanti saat presentasi kalian juga ikut semangat. Siap? Siap. Cari tempat yang longgar biar gerakannya leluasa. Siap? 5, 4, 3, 2. Semangat. Oke. Mau lagi? Baik, selanjutnya sekarang akan presentasi dan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ambil posisi di depan sambil dibawa proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Rahma. Nama saya Ali. Nama saya Sofi. Nama saya Yuken. Nama saya Nika. Kami akan menampilkan proyek dari kelompok kami, yaitu poster tentang wudhu yang akan disampaikan oleh Ali. Pengertian wudhu menurut bahasa wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut Islam syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi. Langkah-langkah wudhu. Niat. Nawaitul wudhu ala lirafa'il hadasil aswari fardalillahi ta'ala. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali dan membaca basmalah. 2. Berkumur sekaligus istisya. Langkah-langkah wudhu. Niat. Nawaitul wudhu ala lirafa'il hadasil aswari fardalillahi ta'ala. 1. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali dan membaca basmalah. 2. Berkumur sekaligus istisya. 3. Mengeluarkan air dengan hidung dari tangan kiri. 4. Membasuh mulai dari awal tempat tubuh rambut kepala hingga dagu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nika. Dari ujung jari sampai ke siku, mulai dari tangan kanan, lalu
mengusap mulai dari depan kepala sampai ke bagian belakang, lalu kembali lagi hingga bagian depan kepalanya. 7. Menyapu bagian luar dan dalam telinga. 8. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danita. Doa selalu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hikmah dari bersuci: A. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani. B. Memperoleh kesucian untuk beribadah. C. Mengajarkan disiplin dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke kelompok 1 yang sudah tampil. Selanjutnya kelompok 2 silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aiman. Perkenalkan nama saya Ferry. Saya Jessica. Perkenalkan nama saya Talsa. Saya Nadia. Kami akan menampilkan proyek dari kelompok kami. Akan disampaikan oleh Ami. Tayammum. 1. Pengertian. Dalam istilah fikih, tayammum diartikan sebagai proses mengusapkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu yang lebih besar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Akan dilanjutkan oleh Ferry. Pada langkah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum hadis ibadati sholat fardhillahi ta'ala. 1. Menutup telapak tangan ke sholat. Contoh dulu sekali tepukan. 2. Meniup kedua tangan tersebut. 3. Mengusap wajah sekali. Akan disambung oleh Jessica. 4. Menentuk telapak tangan di tempat yang berbeda sekali tepukan. 5. Meniup kedua tangan tersebut. 6. Mengusap punggung dan telapak tangan sekali. 7. Mengusap dari pergelangan tangan sampai siku. Dilanjutkan oleh Sasa. Kerjakan. Doa sesudah tayammum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan dilanjutkan oleh Natania. 3. Hikmah bersuci. A. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani. B. Memperoleh kesucian untuk beribadah. C. Mengajarkan disiplin dan tanggung jawab pada Allah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas dulu untuk kelompok 2. Baik, saudara sekalian, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok di mana sudah memaparkan setiap tema pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi ada apa? Wudu. Apa itu wudu? Menurut bahasa wudhu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut Islam atau syariat Islam
artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat guna menggunakan hadas kecil. Ya, gunanya untuk menggunakan hadas kecil. Kemudian tadi ada juga setelah wudhu itu ada tayamum. Apa artinya tayamum? Dalam istilah fikih, tayamum diartikan sebagai proses menempatkan debu atau tanah yang suci pada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar untuk melaksanakan ibadah seperti sholat. Oke, itu tentang tayamum. Kemudian tadi ada juga kenapa sih kita harus tayamum? Ada sebabnya? Apa aja sebabnya? Yang pertama, karena tidak ada air. Terus karena perjalanan. Terus apa lagi? Satu lagi karena sakit. Itu beberapa alasan kenapa kita diperbolehkan untuk tayamum. Untuk materi ketiga adalah tentang mandi wajib. Apa mandi wajib? Satu orang, Pak. Mandi wajib apa? Yang keras. Pengertian mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar, yaitu kondisi tidak suci yang disebabkan oleh hal tertentu seperti junub, haid atau nifas. Oke, jadi itu tadi tiga tema kita teman kali ini. Yang pertama tentang wudhu, yang kedua ada tayamum, dan yang ketiga adalah mandi wajib. Tadi juga kalian sudah presentasi, membuat poster edukasi, hasilnya bagus semua dan nanti bisa dikembangkan lagi menjadi lebih baik dan bisa untuk hiasan di kelas ya nanti ya. Baik, selanjutnya di sini ada evaluasi di mana saya menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk linknya sudah saya bagikan di grup, nanti silakan dikerjakan. Untuk tiap soal waktunya adalah 30 detik, ada 5 soal, silakan dikerjakan. Sudah dibuka aplikasinya? Ya. Silakan dikerjakan setiap soalnya sesuai dengan materi kita kali ini. Silakan dibuka, dibaca soalnya dan pilih jawaban yang benar. Silakan dibuka dan dikerjakan setiap soalnya untuk evaluasi pada hari ini. Baik siswa-siswi sekalian, tadi materi kita kalian sudah melakukan evaluasi juga, nilainya bagus-bagus semua. Terus kemudian di sini untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang materi baru yaitu tentang hibah. Jadi nanti silakan di rumah kalian cari materinya, cari di internet boleh, di Google juga boleh. Apa sih itu hibah gitu untuk menambah wawasan awal kalian atau kemampuan awal kalian. Kemudian dari sini materi kita itu toharoh atau bersuci, intinya yang kita dapatkan adalah hikmahnya yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Yang kedua, yang ketiga, kita memang sebagai umat muslim harus menjaga kebersihan karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dan langkah-langkahnya salah satu atau salah tiganya yaitu wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Sampai sini untuk materi kita ada yang mau ditanyakan?